Shalom, bersama dengan saya Irin. Saya adalah seorang pelayan Tuhan yang melayani secara penuh waktu di sebuah pelayanan lembaga misi, di Lembaga Pelayanan Anak atau LPA yang ada di Malang. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menyertai pendengar saat ini. Adapun tema yang akan kita bahas adalah bayar harga mengikut Yesus. Sebagai orang Kristen yang mengikut Yesus, kita diingatkan bahwa ada harga yang harus dibayar kepada Yesus. Mungkin kita bertanya dalam hati, berapa harga yang harus saya bayar dalam mengikut Yesus? Kata harga di sini bukan berbicara mengenai nominal atau angka. Dalam memahami secara praktis, kita akan membaca kebenaran di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Alasan mengapa harus membayar harga dalam mengikut Yesus? Konteks Paulus ketika melayani di Roma dalam ayat di atas menjelaskan tentang kemurahan Allah akan berkat yang besar itu sebagai belas kasihan dari Allah yang diberikan kepada orang percaya, yaitu orang percaya dibenarkan oleh iman, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi miliknya selamanya, dan dikeluarkan dari kegelapan dosa yang menuju pada kematian dan dipindahkan ke dalam keluarga Yesus yang mendapatkan kehidupan yang kekal karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, menurut Rasul Paulus, orang percaya dituntut untuk membayar harga ketika mengikut Yesus dengan mempersembahkan tubuhnya kepada Yesus. Ketika orang percaya mempersembahkan tubuhnya, tidak harus seperti pendeta atau penginjil yang menyerahkan hidupnya untuk melayani sepenuh waktu seumur hidupnya. Bukan juga kemudian orang percaya harus mati secara martir dalam pelayanan. Tidak harus begitu, tetapi yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh artinya menyerahkan hidup secara total kepada Allah. Tidak setengah hidupnya untuk Yesus dan setengah lagi untuk dirinya sendiri atau dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana orang percaya bisa menyerahkan hidup secara total kepada Allah. Apabila orang percaya membaca kitab Roma pasal 12 ayat 1 tadi, ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam mempersembahkan tubuh sebagai harga yang harus diberikan kepada Yesus. Yang pertama, persembahan yang hidup. Ketika mempersembahkan tubuh kepada Yesus, bukan tubuh yang mati, tetapi tubuh yang hidup. Yang hendak dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah seluruh pikiran, perbuatan, dan semua tindakan, kemampuan, dan kegiatan kita harus dipersembahkan kepada Yesus. Dewasa ini yang terjadi berkaitan dengan persembahan atau berkorban, ada pemikiran seperti ini. Ketika ada seseorang yang mempersembahkan uang dengan jumlah besar, misalnya untuk kebutuhan pembangunan gereja, maka ada anggapan bahwa orang tersebut telah memberikan pengorbanan yang besar bagi Yesus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya tidak cukup sekedar mempersembahkan benda, uang,
milik mereka, waktu mereka, talenta mereka untuk diberikan kepada Yesus. Paulus telah mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk membayar harga dengan mengorbankan hidup kepada Yesus. Ada pertanyaan berkaitan dengan ini. Mengapa bagi orang percaya bukan memberikan semangat yang penting? Ternyata karena di dalam semangat tersembunyi niat untuk bisa meninggalkan Yesus. Semangat rela tetapi daging lemah dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41 mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ada suatu ilustrasi persembahan Sam. Seorang anak laki-laki yang bernama Sam sangat senang pergi ke gereja. Dia selalu berangkat sendiri. Dia adalah satu-satunya di dalam keluarga yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Dia senang memuji Tuhan dan berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Suatu ketika, pada saat dia di gereja, dia merasa sangat sedih. Waktu persembahan, Sam tidak punya uang. Dia ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Suatu hari, ketika Sam berada di gereja, dia punya ide. Dia mengambil suatu amplop persembahan. Amplop itu dimasukkan ke dalam saku bajunya dan dia berjalan pulang dengan merasa gembira. Seminggu kemudian, dia dengan tidak sabar menunggu orang-orang yang membawa kantong persembahan. Ketika kantong persembahan tiba di depannya, Sam mengambil amplopnya dan memasukkan ke kantong persembahan. Sam merasa senang dan puas dengan apa yang telah dilakukannya. Ketika orang-orang menghitung persembahan mereka, terkejut waktu membuka amplop milik Sam. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan, "Saya persembahkan hidup untuk Tuhan." Sam memberikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan. Bukan uang, bukan talenta, tetapi hidupnya seluruhnya, matanya, kakinya, mulutnya, semua untuk melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita sebagai orang yang percaya dan mengikut Yesus sering memberi persembahan berupa uang dalam ibadah. Tetapi apakah kita pernah memberikan diri kita atau hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan? Yesus berharap supaya orang percaya membayar harga dalam mengikut Yesus dengan mempersembahkan hidup kepadanya, karena Yesus sudah memberikan nyawanya untuk menggantikan hukuman dosa kita. Bayar harga mengikut Yesus yang kedua adalah persembahan yang kudus. Satu-satunya cara untuk membuat suci adalah mempersembahkan kepada Tuhan di altar kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Jadi, tindakan penyerahan yang terus dilakukan setiap hari dengan hidup yang melibatkan peran dari Roh Kudus. Apabila orang percaya meminta pertolongan kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang tinggal di dalam hati orang percaya akan menuntun kepada kehendak Allah. Semua kekotoran batin digantikan oleh kemurnian karena kesalehan atau ketaatan Yesus. Dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 13 mengatakan, "Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang engkau tebus dengan kekudusanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus." Menjadi kudus berarti menjadi berbeda, makin menyerupai karakter Kristus, bukan orang-orang di dunia. Contoh dalam kehidupan yaitu melalui kehidupan Yusuf. Di dalam
kitab Kejadian diceritakan bagaimana kisah Yusuf ketika dijual oleh saudara-saudaranya pada orang Mesir. Lalu Yusuf tinggal di rumah seorang yang bernama Potifar. Dia diperhadapkan pada satu pilihan ketika diuji dalam dosa seksual karena godaan istri Potifar. Yusuf telah memilih meninggalkan istri Potifar dan dia katakan tidak terhadap dosa. Yusuf lebih memilih hidup kudus daripada hidup menuruti kesenangan daging. Ada seorang yang bernama Tozer dalam bukunya mengatakan, Allah hanya mempunyai satu tujuan bagi manusia, ialah kekudusan. Tujuan Allah satu-satunya adalah untuk menghasilkan orang-orang kudus. Ia tidak datang hanya menyelamatkan kita, tetapi tujuan Allah menciptakan kita untuk menjadikan kita kudus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bayar harga mengikut Yesus yang ketiga adalah persembahan yang berkenan kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita harus memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah sebagai harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus. Dalam pengorbanan secara sukarela, tidak dipaksa atau terpaksa, tetapi pengorbanan yang penuh kasih yang dilakukan atas dasar apa yang telah Tuhan berikan kepada kita ketika Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus telah melakukannya dengan sukarela dan penuh kasih kepada kita, supaya persembahan orang percaya berkenan kepada Allah sebagai harga yang diberikan dalam mengikut Yesus. Ada kebenaran yang menguatkan yang bisa kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan sempurna. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup melampaui standar dunia yang sudah rusak oleh dosa. Contoh dalam kisah di Perjanjian Lama di kitab Daniel pasal 3, pengalaman hidup dari Sadrah, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan pada suatu pilihan dalam kehidupan mereka. Ketika Sadrah, Mesak, dan Abednego berada di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, ada suatu peraturan yang telah diberlakukan bahwa semua rakyatnya diharuskan untuk menyembah patung emas ketika bunyi sangkakala. Bagi siapa yang tidak mau menyembah patung emas tersebut, maka hukumannya adalah dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala. Sadrah, Mesak, dan Abednego berketetapan hati untuk lebih mentaati perintah dari Allah daripada peraturan manusia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Akhirnya ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Namun Allah tidak membiarkan mereka. Allah telah mengirimkan malaikatnya untuk melindungi Sadrah, Mesak, dan Abednego dari nyala api, sehingga mereka tidak mengalami luka sedikit pun. Memilih untuk berketetapan hati seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego melakukan perintah Allah, itu terkadang beresiko yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai orang
yang mengikut Yesus pernah berketetapan hati untuk mentaati peraturan dari manusia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan? Pernahkah kita mengambil keputusan untuk lebih mentaati kehendak Yesus, walaupun harus mengalami resiko yang tidak menyenangkan, sebagai harga yang harus dibayar dalam mengikut Yesus, supaya persembahan kita bisa berkenan kepada Allah? Sebagai orang percaya, kita harus berusaha terus untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Allah yang menjadi pemiliknya, supaya persembahan kita berkenan kepada Allah. Biarlah yang saya sampaikan ini kiranya menjadi berkat bagi pendengar.